warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Kirani dari kelas PGNI 3. Di sini saya akan menjelaskan metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan, metode dapat diartikan sebagai cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan. Metode bukan sekedar teknik mengajar, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis yang spiritual berakar pada Al-Quran dan hadis. Dan macam-macam metode pendidikan Islam. Dalam proses pendidikan Islam, metode yang digunakan sangat beragam dan disesuaikan dengan tujuan, kondisi peserta didik, serta situasi pembelajaran. Setiap metode memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri dalam mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan adalah cara mendidik dengan memberikan contoh perilaku yang baik secara langsung. Guru atau pendidik menjadi figur teladan yang dicontoh oleh peserta didik baik dari sikap, ucapan maupun perbuatan. Metode ini sangat efektif karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada hanya mendengar nasihat. Dan yang kedua itu metode pembiasaan. Metode pembiasaan dilakukan dengan melatih peserta didik melakukan perbuatan baik secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan dan karakter maupun awalnya terasa dipaksa, lama-kelamaan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri. Dan yang ketiga yaitu metode nasihat. Metode nasihat dilakukan dengan memberikan arahan, peringatan, atau wajangan yang disampaikan dengan bahasa yang lembut, penuh kasih sayang, dan menyentuh hati. Nasihat tidak disampaikan dengan marah, tetapi cara yang bijak agar mudah diterima. Dan yang keempat yaitu metode dialog. Metode dialog adalah proses pembelajaran melalui percakapan dua arah antara guru dan siswa. Metode ini mendorong siswa untuk aktif berpikir, berpendapat, dan bertanya hingga pembelajaran tidak bersifat satu arah. Dan yang kelima yaitu metode cerita atau kisah. Metode ini menggunakan cerita sebagai sarana penyampaian nilai dan pembelajaran. Kisah-kisah yang diambil bisa dari Al-Quran, hadis, sejarah Islam, atau tokoh inspiratif sehingga peserta didik lebih tertarik dan mudah memahami pesan moral. Dan yang keenam yaitu metode tarkib dan tarhib. Metode tarkib adalah memberikan motivasi berupa janji pahala, hadiah, atau kebaikan, sedangkan tarhib adalah peringatan atau ancaman hukuman agar peserta didik menjauhi perbuatan buruk. Metode ini bertujuan menyeimbangkan rasa harap dan takut. Dan yang ketujuh yaitu metode amal dan pengalaman langsung. Metode ini menekankan pembelajaran melalui praktik langsung agar peserta didik benar-benar mengalami dan memahami materi. Dengan pengalaman nyata, pelajar akan lebih membekas. Dan yang ke-8 yaitu metode hukuman. Metode hukuman diberikan sebagai bentuk pendidik dan pembinaan, bukan untuk menyakiti. Hukuman bertujuan memberi efek jera dan perbaiki perilaku siswa agar tidak mengulangi kesalahan. Dan yang ke-9 yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman siswa, melatih keberanian berbicara, dan membuat suasana belajar lebih aktif dan interaktif. C. Urgensi metode dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan, metode memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan pendidikan.
tanpa metode yang tepat, tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan tercapai secara maksimal. Dalam konteks pendidikan Islam, urgensi metode semakin tinggi karena eh, metode bukan hanya berfungsi menyampaikan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia yang bersumber dari ajaran agama Islam. Yang pertama, pendidikan Islam berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai Islam ditanamkan agar peserta didik mampu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, pendidikan Islam mengajarkan proses belajar yang terorganisir dan terarah. Pembelajaran dirancang secara sistematis sehingga peserta didik dapat memahami ilmu pengetahuan secara bertahap, baik ilmu agama maupun ilmu umum, dengan metode yang sesuai. Dan yang ketiga, pendidikan Islam menekankan aktivitas dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Peserta didik tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga dilibatkan secara aktif agar mampu berpikir kritis, memahami materi dengan baik, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai dan akhlak Islami. Aspek moral menjadi bagian penting sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga membentuk sikap, perilaku, dan karakter yang baik. Yang kelima, pendidikan Islam menumbuhkan kesadaran dan kemandirian spiritual. Peserta didik diarahkan untuk memiliki hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di bumi, serta mampu menjalankan ajaran agama secara mandiri. Dan yang terakhir, pemilihan metode dalam pendidikan Islam. Pemilihan metode dalam pendidikan Islam merupakan langkah penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab metode yang tepat akan membantu peserta didik memahami pelajaran dengan baik serta menumbuhkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemilihan metode pembelajaran yang pertama itu berdasarkan tujuan pendidikan. Metode pembelajaran terus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, baik kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Tujuan yang berbeda memerlukan metode yang berbeda agar hasil belajar optimal. Dan yang kedua, berdasarkan karakteristik peserta didik. Perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang peserta didik mampu menuntut pemilihan metode yang sesuai agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Dan yang ketiga, berdasarkan materi atau pokok bahasan. Karakter materi menentukan metode yang digunakan. Metode teoritis cocok dengan ceramah atau diskusi, sedangkan materi praktis lebih efektif melalui praktik dan demonstrasi. Yang keempat, berdasarkan kondisi lingkungan dan sarana pemilihan metode harus mempertimbangkan kondisi kelas serta ketersediaan sarana dan media agar dapat diterapkan secara realistis dan maksimal. Dan yang kelima, berdasarkan prinsip Islam. Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam harus sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keteladanan, nasihat, dialog, dan pembahasan akhlak mulia. Dan kesimpulannya yaitu metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam merupakan sarana penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Filsafat pendidikan Islam menjadi landasan nilai yang mengarahkan metode pendidikan agar tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, metode pendidikan Islam harus bersifat holistik, humanis, dan transformatif, sesuai dengan fitrah manusia, serta berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dengan metode yang tepat dan menilai filosofis Islam, proses pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman yang membentuk kepribadian peserta didik secara utuh.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.